jika ada permasalahan-permasalahan pertanahan, jangan Langsung. sungkan-sungkan dan ragu untuk datang ke kantor-kantor pertanahan. Jangan gampang terbuai dengan orang-orang yang bilang, oh saya bisa mengurus dengan cepat. Iya, orang ketiga bukan hanya di dalam hubungan ya, Jangan dalam sampai pertanahan gampang, pun juga. gampang 97 juta sertifikat yang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Sehingga masyarakat bisa tidur dengan tenang. Mohon doa dukungan dari Kemenko Infra. Masalah tanah ini tidak mungkin diselesaikan jika misalnya ada dua pihak yang bertikai masalah tanah, lalu dua-duanya mempertahankan mati-matian. Ada juga pelataran. Pelataran ini adalah pelayanan pertanahan akhir pekan. BPN yang mengorbankan diri melayani masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Ada istilah GTRA, gugus tugas Reforma agraria. Berdasarkan Perpres 62 tahun 2023 dalam rangka percepatan reforma agraria yang dikepalai oleh kepala daerah, tingkat provinsi adalah gubernur, tingkat kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Aplikasi Sentuh Tanahku untuk melihat bagaimana status sertifikat ataupun ingin mengecek status tanah yang lain mereka ingin dapatkan nih, kira-kira punya siapa ini. Daftarkan semua tanah-tanah sesuai dengan amanat undang-undangnya. Ada deadline-nya nggak sih? Karena kan kadang-kadang ada informasi, wah pokoknya setelah tahun 2026 udah tidak berlaku, udah nggak dianggap. Kalau kita mendengar kata pertanahan, mungkin yang pertama kali terbayang adalah sertifikat tanah. Tapi sebenarnya bagi masyarakat tanah itu jauh lebih dari hanya sekedar dokumen aja. Tanah bisa menjadi rumah pertama sebuah keluarga. Tanah bisa menjadi warisan orang tua. Tanah bisa menjadi modal usaha. Tanah juga bisa menjadi sumber konflik kalau kepastian hukumnya tidak jelas. Dan kita tahu di masyarakat masih ada banyak pertanyaan. Kenapa sih mengurus tanah kadang kok rumit? Kenapa sih mungkin masih ada sengketa? Dan gimana caranya untuk bisa melindungi masyarakat dari praktek mafia tanah? Dan di era digital seperti sekarang, apakah layanan pertanahan bisa menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dipahami? Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Transformasi layanan pertanahan dan reforma agraria. Bukan dengan bahasan terlalu teknis, tapi dengan pertanyaan sederhana. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Dan untuk menjawab itu semua, sudah hadir bersama saya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ossi Dermawan. Pak Wamen. Siap, Miss Mary. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Kemenko Infra ini. Yes, senang banget karena kan ATR BPN itu termasuk salah satu kementerian yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat karena jutaan masyarakat pasti berhubungan dengan tanah dan yang namanya layanan itu penting banget ya. Dan kementerian kami juga di bawah koordinasi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Betul. Artinya sangat pas kita hadir di podcast ini. Benar. Dan arahan dari Pak Menko AHY selalu bilang bahwa infrastruktur itu bukan hanya bangunan saja, tapi infrastrukturnya sesungguhnya bagaimana dia bisa menjadi melayani masyarakat. Betul. Dan bagaimana itu sungguh-sungguh bisa dirasakan manfaatnya turun ke masyarakat. Nah, kalau ngomongin tentang transformasi layanan, seperti ini menjadi prioritas utama juga ya di ATR BPN ya? Ya pasti Miss Mary, artinya kalau kita bicara pertanahan, sebagaimana tadi pembukaan dari Miss Mary, ini menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tentu harus dikelola dengan sangat baik. Dalam kementerian kami, pertanahan dan tata ruangnya. Dalam bidang pertanahan dan tata ruang ini, Bapak Menteri Nusron Wahid, sejak awal memimpin kementerian ini di bulan Oktober 2024, sudah mencanangkan dan menyampaikan kepada seluruh jajaran, bahwa 80% pelayanan yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN sifatnya adalah pelayanan publik. Artinya pelayanan untuk melayani masyarakat. Sehingga indikator keberhasilannya adalah bahwa publik dalam menerima layanan pertanahan dan tata ruang tersebut terpuaskan. Karena pasti publik, konsumen ingin agar permasalahan pertanahan yang dibawa ke kantor-kantor pertanahan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Dan juga dengan biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, artinya bebas dari pungli. Saya pikir dua hal itu yang kemudian terus ditanamkan oleh Pak Menteri bahwa kita harus mencapai satu misi bahwa kita menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat dan juga sesuai dengan biaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak membuka celah untuk pungli ataupun korupsi. Nah dari transformasi layanan itulah kemudian Pak Menteri menetapkan dua pilar utama. Bagaimana transformasi layanan ini bisa dilakukan dengan berhasil. Yang pertama tentunya kaitannya dengan pembenahan sistem. Dan yang kedua adalah pembenahan SDM, sumber daya manusianya. Dua pilar inilah yang kemudian difokuskan
oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN yang outputnya mudah-mudahan bisa menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih baik bagi masyarakat. Oke, dan itu penting banget karena hampir banyak orang kan juga pasti berhubungan dengan tanah ya. Semua kan juga pasti memiliki tanah dan seringkali kadang-kadang kita tuh bingung ini kok lama atau enggak, apakah harus datang berkali-kali atau prosesnya bisa dilacak atau enggak, atau bahkan kita di transparansi harganya sehingga kita juga bisa tahu informasi yang benar seperti apa. Jadi senang banget kalau sekarang dari ATR BPN juga sudah bukan hanya wacana, bukan hanya pilar aja, tapi sudah ada layanan-layanan yang bisa langsung digunakan dan itu terukur semuanya ya. Harus, karena contoh dalam pilar pembenahan sistem misalnya Miss Mary. Pembenahan sistem ini kita berbicara bagaimana kita mensimplifikasi, mempermudah proses bisnis yang dilakukan oleh kantor pertanahan sebagai garda terdepan pelayanan kita di kabupaten kota ataupun di kantor wilayah BPN di tingkat provinsi atau di kementerian sendiri di tingkat pusat. Simplifikasi proses bisnis ini harus kita lakukan sehingga pelayanannya nanti tidak berbelit-belit dan tidak ribet dengan SOP yang juga bisa menjawab semua kebutuhan pelayanan yang kita berikan. Selain itu, tentunya dalam pembenahan sistem ini Pak Menteri juga mengingatkan bahwa pentingnya kehadiran teknologi di sana untuk membenahi sistem ini. Inilah yang juga kita lakukan, bagaimana kemudian database pertanahan kita harus kita update, pemetaan spasial di atas database kita harus kita update, lalu bagaimana user interface engagement antara pelanggan, masyarakat ataupun customer di kantor pertanahan itu bisa lebih less engagementnya tidak terlalu banyak, tatap mukanya tidak terlalu banyak, kita cut di sana, menghindari peluang-peluang untuk adanya komunikasi yang berlebihan. Ini tentunya harus menghadirkan teknologi, sehingga simplifikasi proses pelayanan ini jika didukung oleh teknologi yang baik, tentunya ini akan menghasilkan satu kekuatan dalam melaksanakan transformasi layanan tersebut. Karena kita ingat Miss Mary, kita tidak ingin kemudian teknologi ini kita lakukan tapi hanya mengubah hal-hal yang sifatnya manual lalu didigitalisasi. Kan bukan itu. Bukan hanya mengubah sertifikat menjadi digital ya. Betul, karena kita ingin justru mengubah simplifikasi proses bisnis ini sehingga lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu yang menyangkut sistem dan transformasi proses bisnis ini. Tentunya harus kita lihat satu persatu karena pelayanan pertanahan ini kan banyak Miss Mary. Yang alhamdulillah bisa kita lakukan sudah tanpa harus datang ke kantor pertanahan, semuanya dilakukan secara digital. Misalnya adalah pengurusan roya, tanggungan. Itu tanpa harus pelanggan ataupun masyarakat datang ke kantor pertanahan, itu sudah bisa langsung dilakukan. Nah, harapannya ke depan semua tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan bisa kita lakukan seperti itu dengan dukungan dari teknologi. Jadi kesimpulannya memang kita simplifikasi proses bisnisnya, namun proses bisnis ini juga harus visible dan applicable, bisa dilakukan. Karena kita tidak ingin Miss Mary, kalau nanti simplifikasi dilakukan tapi kemudian mengurangi aspek hukum dan legalitas dari pengurusan pertanahan ini. Kita tidak ingin karena hanya ingin cepat-cepatan, tapi kemudian datanya tidak bagus, ataupun legalitasnya tidak terlalu kuat, itu justru akan mengundang permasalahan-permasalahan di masa baru depan, di masa mendatang. Jadi simplifikasi proses bisnis ini pun harus kita lakukan secara hati-hati, jangan sampai nanti menimbulkan masalah ke depan. Dan ini sangat jelas banget ya dan terukur ya. Kalau tadi Pak Wamen bilang pertama berarti kan dari transformasi layanannya. Jadi sekarang dari sistemnya, dari beberapa sistem yang juga prosesnya sudah sangat jelas dan disimplified. Kayak tadi ada ROYA, SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, terus juga informasi nilai tanah gitu kan. Jadi semua sudah lebih jelas. Dan bahkan juga ada tambahan pelataran nih. Pelataran yang akhirnya weekend pun juga bisa datang. Betul, ini pelataran ini adalah pelayanan pertanahan akhir pekan yang memang dilakukan oleh kantor-kantor pertanahan yang memiliki ritme ataupun berkas pelayanan yang tinggi. Kita bukakan di hari Sabtu dan Minggu sampai dengan pukul 12 siang. Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mungkin sibuk di hari kerjanya. Nah, mungkin sekarang BPN yang mengorbankan diri untuk melayani masyarakat di hari
Sabtu dan Minggu. Iya, Dan alhamdulillah pelaksanaan pelataran ini juga banyak diapresiasi oleh masyarakat benar, karena kemudian mungkin yang bekerja di Jakarta dia harus dari Senin sampai Jumat benar. hanya ada waktu Sabtu, Sabtu Minggu Minggu. pulang ke kampungnya bisa mengurus itu. Dan tidak hanya pelataran Miss Mary, Pak Menteri juga di dua Idul Fitri ini Iya. dan Idul Adha juga di hari H libur itu juga membuka Oke. pelayanan terbatas. Oke. Karena di benak Pak Menteri, kementerian kami menganggap masa Lebaran itu kan juga masa kumpulnya berkeluarga di kampung. Iya, Nah, iya. mungkin ada diskusi masalah pertanahan. Pertanahan. Oh, ini kan saya ada sertifikat yang mau saya Iya, bagikan. bener. Mungkin orang tuanya bilang begitu ke anak-anak. Benar-benar. Nah, kalau di masa libur itu kantor kita tidak buka kan sayang. Padahal Sayang. itu sedang berkumpul keluarga. Nah, kalau masyarakat tahu bahwa oh ya Iya. kantor pertanahan buka di masa libur tersebut, Bisa mereka langsung bisa datang diurus ya. langsung diurus mumpung keluarganya sedang semua berkumpul di kampung halaman. Iya. Dan ini juga menjadi spirit dan semangat kami di Kementerian ATR BPN berharap agar masyarakat bisa mengurus masalah pertanahannya secara langsung Iya. tanpa mempercayakan kepada orang Iya. ataupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Iya. Karena ini sangat berbahaya Miss Mary. Betul. Menyerahkan dokumen-dokumen pertanahan asli kepada orang Ke calo gitu kepada atau ya, orang mungkin ketiga. calo ataupun orangnya lain yang mungkin awalnya kita percaya tapi kemudian dia kerasukan sesuatu dan akhirnya menyalahgunakan kan Iya. akhirnya yang rugi kita. Benar. Jadi saya juga menghimbau di podcast ini berharap agar masyarakat jika ada permasalahan-permasalahan pertanahan jangan Langsung. sungkan-sungkan dan ragu untuk datang ke kantor-kantor pertanahan untuk menanyakan Oke. apa yang bisa dibantu oleh kantor pertanahan. Iya, jadi jangan sampai ada orang ketiga ya. Orang ketiga Jangan bukan hanya sampai di ada dalam hubungan ya, di Jangan dalam sampai pertanahan pun juga. gampang terbuai dengan orang-orang yang bilang oh saya bisa mengurus dengan cepat Iya. dan lain-lain sebagainya. Sebaiknya datang ke kantor pertanahan. Iya, dan sudah sangat mudah kok, sangat cepat dan bisa langsung dilakukan weekend juga. Bahkan Betul. ada loket prioritas juga. Ada loket-loket Iya. prioritas Bahkan setahu saya nih di Tangerang ada drive-thru. drive-thru. Di beberapa kantor pertanahan memang dilakukan seperti itu. Karena mungkin mendapatkan tanda terima secara elektronik tanpa Iya. harus dia turun dari mobilnya ke dalam kantor. Iya. Ya mereka bisa mengambil di loket-loket drive-thru bagi Iya. kantor-kantor pertanahan yang memberlakukan hal tersebut. Tentunya indikator kita untuk kantor pertanahan ini adalah Iya. bagaimana mereka bisa mendapatkan satu capaian-capaian secara internal baik di kementerian maupun di kementerian atau lembaga lain. Contoh ini kan kita kenal ada wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Iya. Ada beberapa kantor pertanahan yang juga berusaha untuk mengejar KPI untuk mendapatkan itu. Di atasnya lagi ada WBBM, wilayah bersih dan mandiri, berkualitas mandiri. Nah itu juga didapatkan dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Oke. Nah ini juga kantor-kantor pertanahan berusaha untuk mendapatkan predikat itu untuk memperbaiki kualitas Iya. kantornya. Iya, dan saya appreciate karena bukan hanya sistemnya aja dibenahi, tapi juga SDM-nya. Karena bagaimanapun juga kan orang pun juga datang ke tempat layanan berhadapan juga dengan manusia. Dan seringkali kan bukan hanya tempatnya yang nyaman, tapi kan yang berhadapan dengan kita apakah informasinya jelas kah? Apakah prosesnya bisa dilacak? Apakah orangnya bisa dipercaya? Jadi kualitas dari SDM yang melayani itu juga penting banget. Nah itulah pilar kedua dari transformasi layanan ini adalah SDM, sumber daya manusia. Sebagus apapun proses bisnis, Ya. sebagus apapun teknologi yang diterapkan, Ya. namun jika operator SDM yang mengelola proses bisnis dan teknologi ini juga tidak berintegritas, tidak memiliki satu artinya profesionalisme yang baik, ini tentunya tidak akan bisa berhasil dilakukan. Jadi SDM juga memegang peranan penting Ya. dan alhamdulillah SDM di kementerian kami juga Miss Mary ya sangat capable dalam menangani masalah-masalah pertanahan, Berkompetensi juga berkompetensi ya. dan inilah yang terus kita jaga dan bahkan kita tingkatkan Oke. agar
insan-insan Kementerian ATR BPN atau insan-insan BPN di daerah ini semakin bisa dilengkapi kapasitasnya, kompetensinya, Ya. apakah itu pelatihan, pendidikan secara internal di kementerian melalui BPSDM yang ada di kementerian kami, ataupun mungkin intake awalnya kalau memang itu berasal dari sekarang Politeknik STPN kita yang berada di Oke. Yogyakarta. Oke. Nah ini terus kita genjot supaya kualitas SDM kita juga semakin baik. Ya. Dan tentunya selain pendidikan dan latihan, juga pola karir sumber daya manusia kita di Kementerian ATR BPN juga mendapatkan perhatian khusus dari kementerian kami, dalam hal ini Bapak Menteri. Oke. Bagaimana agar tour of duty-nya, ya kan, rotasi jabatannya, bahwa dia melayani, kalau dia dari eselon 4 naik ke eselon 3, dari tingkat kantor pertanahan yang lebih rendah pelayanannya naik ke kantor pelayanan yang lebih besar, mungkin pindah ke Kanwil. Nah, pola rotasi jabatan ini harus jelas. Oke. Harus Jadi ada jenjang jenjang karir karirnya juga. yang Oke. dia mendapatkan pengalaman bertahap, bertingkat dan berlanjut. Iya. Jadi tidak langsung promosi langsung di kantor pertanahan yang besar misalnya. Iya. Nah, kalau dia jajaki dulu dari kantor pertanahan yang kecil, meningkat ke yang menengah, meningkat ke yang besar, tentunya ini sangat baik. Iya. Selain itu juga tour of area. Iya. Tour of area ini juga penting karena Indonesia ini sangat majemuk, Benar. daerah barat, daerah tengah, Bukan cuma di daerah kota timur, tertentu aja ya. dengan masalah kompleksitas pertanahan di masing-masing daerah. Nah, harapan kita SDM di Kementerian ATR BPN ini juga bisa merasakan atmosfer bekerja di wilayah barat, mungkin di Sumatera, di Kalimantan bagian barat, lalu juga di tengah, di Jawa dengan tingkat berkas yang cukup tinggi, atau mungkin di wilayah timur dengan kekhasan masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau tour of area ini juga diatur secara baik, sehingga pada saatnya nanti di posisi eselon 2 atau eselon 1 mereka sudah pernah merasakan pengalaman bekerja di 3 zona di seluruh Indonesia ini, kami pikir juga akan memperkuat dan melengkapi kemampuan dan kompetensi dia dalam menghadapi kemajemukan masyarakat. Betul. Sehingga pada saat dia mungkin berdinas di kementerian, di kantor pusat, punya pengalaman, pernah menangani di Sumatera, daerah, pernah mungkin di Maluku, Iya. pernah mungkin di Kalimantan. Iya. Dan Bapak Menteri menyampaikan untuk tour of time-nya, artinya waktu mereka melayani ataupun bekerja di masing-masing area ataupun kantor pertanahan itu adalah Berapa lama? selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi juga ada kepastian berapa lama saya berada di sini. Jangan sampai dipindahkan terus nggak balik-balik. Iya. Nah, ini yang sedang kita upayakan. Tentunya ini work in progress, Miss Mary. Tapi kira-kira foundationnya itu yang akan dilakukan oleh kementerian kami terkait dengan transformasi layanan dalam menyasar untuk bidang sistemnya dan bidang SDM-nya. Iya, dan walaupun masih work in progress tapi sudah ada hasilnya dan sudah dirasakan. Insya Allah mudah-mudahan. Iya, karena kan saya setuju banget Indonesia itu kan bukan hanya kota tertentu aja, bukan hanya Jawa saja, tapi kan lebih banyak di daerah-daerah. Jadi dengan adanya tadi bukan hanya tour of duty, tapi tour of area, tour of time-nya juga gitu. Wah, hafal nih saya. Itu menurut saya win-win karena bukan hanya orangnya juga jadi punya pengalaman di daerah tertentu, tapi kan juga ada transfer of knowledge dan ada keberlanjutan juga sehingga ya semua juga bisa lebih merata ya. Ya. Kita juga menghindari dengan seperti itu adanya istilahnya personel-personel yang terlalu lama di satu bidang tertentu yang mungkin kalau namanya kita bekerja di satu tempat sudah cukup lama, tentunya spirit dan semangat itu akan semakin memudar dan itu yang kita tidak harapkan terjadi. Semua harus terus bersemangat dengan tantangan baru, tapi juga punya kejelasan. Jadi bukan hanya diperbankan aja nih yang dirotate nih, pertanahan juga. Dan selain itu, sekarang saya juga jadi udah download aplikasinya loh, Pak Wamen. Ada aplikasi Sentuh Tanahku. Ini juga salah satu proses digitalisasi. Betul. Jadi walaupun sistemnya juga ada transformasi, orang-orangnya pun juga sumber daya manusianya juga terus di-upgrade, tapi tetap ya digital itu juga memudahkan kita semua juga. Betul. Jadi kaitannya dengan teknologi, tentunya ini adalah continuity dari pekerjaan Kementerian ATR BPN dari menteri-menterinya yang lama. Ini kita lanjutkan terus untuk mengupdate sistem informasi kita, termasuk juga yang tadi Miss Mary sampaikan, aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa di-download oleh masyarakat untuk melihat bagaimana status sertifikat
mereka masing-masing. Iya. Ataupun ingin mengecek status tanah yang lain yang mungkin mereka ingin dapatkan nih, kira-kira punya siapa ini. Bener, bisa Ya lo kan? langsung lihat ada cari bidang, cari berkas Betul. gitu kan. Bisa lihat antriannya Betul. juga. Sehingga kalau diperlihatkan fotokopi sertifikat, ingin mungkin ada jual beli di sana, bisa dicek dulu bener nggak ini atas namanya orang ini atau ini sertifikat palsu. Karena kan model sertifikat yang lama itu yang bentuk buku Iya. warna hijau tentu lebih rawan dan lebih riskan untuk diduplikasi atau digandakan. Jadi aplikasi Sentuh Tanahku ini mendata semua sertifikat yang beredar di masyarakat yang bisa di-download oleh masyarakat. Mereka bisa mengecek sertifikat mereka sendiri ataupun juga mengecek bagaimana jika ingin meng-acquire sertifikat lahan-lahan yang sertifikat lainnya. Oke. Dan tentunya selain Sentuh Tanahku, kita juga punya kalau yang secara open ataupun terbuka adalah aplikasi Bumi ATR BPN. Di situ kita bisa melihat bidang-bidang tanah yang mungkin sebagai informasi awal bagi masyarakat mengecek apakah tanah saya betul ada di sana atau tapi memang di Bumi ATR BPN tentunya tidak selengkap di aplikasi Sentuh Tanahku. Karena Bumi ATR BPN ini hanya memperlihatkan bidang ini nomor nibelnya adalah sekian dan ini adalah statusnya hak guna bangunan, hak milik atau HGU dan lain-lain. Tidak disebutkan subjeknya di sana. Dan juga yang ketiga yang juga bisa diakses melalui internet adalah Gistaru. Gistaru. Ini juga masalah geospasial tata ruang untuk mengetahui bagaimana rencana tata ruang provinsi, kabupaten, kota di suatu daerah jika biasanya nih investor-investor yang ingin tahu ini kira-kira tanah ini boleh nggak untuk kawasan industri, boleh nggak untuk dibangun perumahan, boleh nggak untuk sawah dan lain-lain. Nah ini harus bisa dilakukan pengecekannya melalui Gistaru. Selain tentunya untuk memastikan ya kembali bisa datang ke kantor pertanahan atau dinas tata ruang di daerah tersebut untuk mengecek dan meng-cross-check terkait dengan hal tersebut. Iya. Jadi niat baik dilakukan dengan baik juga untuk kebaikan bersama. Betul. Hanya saja kadang-kadang banyak orang itu punya asumsi-asumsi yang salah dan ketakutan tersendiri gitu. Kadang-kadang pikir wah kalau gitu sertifikat tanah saya nih masih berlaku nggak nih kalau nanti semuanya digital, terus nanti aman nggak nih kalau orang bisa ngecek. Nah jadi hal-hal seperti itu, asumsi-asumsi ketakutan seperti itu kadang masih suka ada tuh Pak Wamen. Iya. Gimana artinya saat ini kan memang sudah diperkenalkan pula yang kita sebut sebagai sertifikat elektronik. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya pengrusakan, duplikasi terhadap sertifikat yang berbentuk buku. Karena kalau sertifikat berbentuk kertas dan buku ini kan bayangkan misalnya seperti nauzubillah terjadi bencana, banjir, gempa sehingga ini bisa merusak buku yang ada. Nah kalau ini sifatnya fisik artinya kan harus didaftarkan lagi kantor pertanahan untuk dikeluarkan buku yang baru. Tapi sekarang di kementerian sudah diperkenalkan sertifikat elektronik di mana fisiknya tetap diberikan dalam bentuk satu lembar kertas. Tapi datanya juga bisa masuk ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku itu secara elektronik juga ada. Sehingga jika yang ini hilang, ini kapanpun bisa kemudian dilakukan pencetakan kembali di kantor pertanahan. Jadi akan lebih meminimalisir pengrusakan dan duplikasi terhadap yang berbentuk buku. Jadi sekarang setiap tindakan hukum yang dilakukan atas sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat sekarang ini dikembalikannya adalah dalam bentuk sertifikat elektronik. Jadi perlahan-perlahan mudah-mudahan semua terkonversi nanti menjadi sertifikat elektronik di mana diyakini ini akan jauh lebih aman, lebih secure karena artinya pendataan server dan ini kan semua dipegang oleh Kementerian ATR BPN melalui Pusdatin ya. Jadi dibandingkan mudarat dari memegang sertifikat yang berbentuk buku, tentunya yang berbentuk elektroniknya jauh lebih banyak manfaatnya. Iya. Jadi justru malah lebih aman kalau digital karena kan bukan cuma digital aja tapi kan ada dua-duanya. Betul. Gitu. Dan jelas lah gitu maksudnya nggak mungkin diduplikasikan. Ya tentunya kementerian terus mewaspadai bagaimanapun dengan perubahan pola yang dilakukan, migrasi dari sertifikat yang berbentuk fisik menjadi elektronik. Ini kan modus-modus mafia tanah juga akan berkembang. Kejahatannya juga akan beradaptasi dan bertransformasi. Jadi ini juga harus terus kita waspadai.
tentunya the biggest risk atau resiko terbesar adalah misalnya terjadi pembobolan server misalnya. Iya. Nah ini yang menjadi prioritas utama kami, bagaimana agar server kita betul-betul bisa aman dengan pengamanan yang cukup tinggi. Oke, ya tapi intinya nggak perlu takut, nggak perlu khawatiran berlebihan. Kalau misalnya kurang informasi, langsung aja bisa cek ke sumber yang memang terpercaya. Secara Betul. official pasti semua sudah ada di situ. Langsung aja datang untuk bisa tanya dengan yang bertugas di situ, karena Betul. semua layanannya juga sudah tersedia. Betul. Jadi lebih baik langsung di cross check langsung daripada dapat sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya ya. Karena migrasi dari bentuk fisik ke elektronik ini juga membutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita juga harus paham bahwa masyarakat kita majemuk, tidak semua juga literasi digitalnya tinggi. Ya. Kita juga harus masih menghargai masyarakat kita yang berada di pedalaman, yang lain-lain yang mungkin masih beranggapan sertifikat buku ini yang jauh lebih aman bagi mereka. Jadi kita secara perlahan melakukan sosialisasi dan edukasi, berharap masyarakat bisa perlahan-lahan bermigrasi ke sertifikat elektronik. Oke. Saat ini dua-duanya masih diakui. Masih bisa, oke. Apakah itu bentuknya fisik ataupun elektronik. Tapi kalau yang berbentuk buku, jika terjadi tindakan hukum, ada jual beli, ada pemisahan, ataupun ada hak tanggungan, nanti pada saat sudah selesai urusannya, itu akan diberikannya dalam bentuk elektronik. Oke. Begitu cara kementerian kami untuk Memperbarui mulai ya. memperbarui sertifikat-sertifikat tersebut. Oke. Kalau ada pertanyaan, apakah ada hotline tertentu, nomor telepon tertentu, atau website tertentu sehingga masyarakat tuh jelas kalau mau bertanya ke sini? Betul. Kita punya berbagai platform media sosial, baik X, Instagram, maupun juga TikTok, YouTube. Nah mungkin seperti X atau Instagram tertera Di situ nomor ya? hotline WA, pengaduan ataupun layanan informasi, Ya. itu bisa diakses di sana. Oke, pokoknya langsung aja ke sumber yang terpercaya, yang official. Harus yang official. Oke, karena sesungguhnya kayak tadi ya, of course kalau kita ngomong pertanahan itu bukan hanya tentang layanannya saja, tapi kan seringkali juga persoalan tanah di Indonesia tuh kompleks gitu, bukan cuma layanan administrasi, tapi juga kadang ada tumpang tindih kepentingan, ada juga beberapa konflik agraria yang sebenarnya tidak bisa hanya di-solve hanya di layanan aja. Dan Betul. itu juga akhirnya kita masuk ke topik yang berikutnya karena ada istilah GTRA, gugus tugas Reforma agraria. Dan Iya. ini penting juga karena ini menjadi prioritas ATR BPN juga. Betul. Jadi berdasarkan Perpres 62 tahun 2023 dalam rangka percepatan reforma agraria, diperkenalkan gugus tugas reforma agraria yang dikepalai oleh kepala daerah. Kalau ini tingkat provinsi adalah gubernur ketuanya, kalau tingkat kabupaten kota adalah bupati dan wali kota. Reasoningnya adalah bahwa urusan pertanahan ini bukan semata-mata urusan BPN. Iya. Kadang menyangkut kawasan hutan misalnya, Iya. menyangkut Kementerian Kehutanan, menyangkut mungkin pertambangan, Kementerian ESDM, menyangkut mungkin aset-aset BUMN atau BUMD, berarti ada Pemda di sana, Iya. ya kan? Menyangkut aspek pertahanan, ada TNI di sana, atau juga aspek keamanan, ada polisi di sana. Jadi gugus tugas reforma agraria yang dikepalai oleh gubernur, bupati, wali kota di setiap tingkatannya sebenarnya bisa melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan. Oke. Di mana satu konflik, kalau konflik kan artinya ini sudah sengketa yang agak kuat gitu, Iya. Miss Mary, atau perkara yang udah agak lebih luas, bisa apakah antar masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan negara, yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan instabilitas, ya bisa dilakukan satu forum yang kita namakan gugus tugas reforma agraria ini diaktifkan untuk mencari penyelesaian atas permasalahan tersebut. Sekali lagi spiritnya adalah supaya diperdengarkan semua pandangan, pendapat terkait dengan permasalahan pertanahan tersebut dari berbagai stakeholder. Kita bisa dengar dari data pertanahannya, dari data spasial, peta-petanya, pemetaannya dari PPN misalnya. Lalu dari aspek hukumnya, mungkin dari Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri bisa memberikan pandangan. Dari aspek keamanannya dari Polres ataupun Polda. Dari aspek pertahanan, lalu juga dari unsur Forkopimda, tergantung permasalahan pertanahannya. Kalau menyangkut tata ruang berarti ada dinas tata ruang di sana. Kalau mungkin menyangkut sempadan sungai,
mungkin ada Dinas Pekerjaan Umum di sana atau BBWS yang ada di Oke. daerah tersebut. Nah, duduk bersama untuk mencari solusi Oke. terhadap hal tersebut. Oke. Nah, kita pikir dengan adanya Perpres ini tentunya akan membantu untuk bisa mempercepat mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya. Inilah yang kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh daerah bahwa ternyata kepala daerah juga punya peran penting loh dalam Sangat. menyelesaikan pertanahan. Betul, karena kan setiap daerah kan punya punya ininya sendiri ya, Betul. pemetaannya sendiri, punya Betul. backgroundnya sendiri. Betul. Ya artinya disitulah kemudian GTRA bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan. Karena sekali lagi Miss Mary, kita tidak ingin terjadinya sengketa, konflik ataupun perkara pertanahan di mana. Iya. Namun kita juga harus mengerti dan memahami perjalanan bagaimana masalah pertanahan ini ditangani di Indonesia. Iya. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria terbit di tahun 1960, Iya. di situ kan mulai administrasi pertanahan diberlakukan di Indonesia. Iya. Nah, dari tahun 60 ini tentunya sudah puluhan tahun ke tahun 2026 ini teknologinya yang dulu mungkin bagaimana cara pengukurannya lebih tradisional, sekarang sudah lebih canggih. Dulu mungkin database pertanahannya yang dikelola apakah itu oleh kelurahan, lalu kadang mungkin ada pemekaran, nanti kantor lurahnya dipisah dua, berkas-berkasnya ada yang dipindahkan, ada yang tercerai-berai dan lain-lain. Nah, ini kita juga harus mengetahui sejarah tanah ini juga panjang, Miss Mary. Iya, betul. Itulah yang kemudian bagaimana memungkinkan terjadinya satu perkara-perkara ataupun sengketa pertanahan karena perbedaan cara pengukurannya dulu dengan sekarang. Betul. Sekarang ternyata lebih canggih. Mungkin Kan dari ukuran atas bisa akurasinya di-capture. lebih Iya. kuat daripada teknologi yang zaman dulu. Iya. Tapi zaman dulu itulah yang sudah terbaik. Iya. Mungkin kita 100 tahun ke depan ada lagi teknologi yang lebih canggih dari sekarang. Iya. Nah, adjustment inilah yang menyebabkan bisa terjadinya adanya tumpang tindih. Oke. Mungkin juga human error di era-era dulu bagaimana dia menggambar secara manual di dalam buku tanahnya dan lain-lain. Tapi itu semua tentunya kita harus kelola dan kita lakukan perbaikan sekarang ini. Oke. Karena pertanahan ini jika ingin pengelolaannya baik, hal yang terpenting adalah data pertanahannya harus baik pula. Karena kan kita tahu kan Miss Mary, garbage in, garbage out. Benar. Kalau datanya kurang bagus, pasti keluarannya akan jadi jelek. Iya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan ke depan sambil kita menata lagi permasalahan-permasalahan masa lalu yang menjadi tanggung jawab kami di kementerian sekarang harus kita selesaikan tanpa harus menyalahkan siapapun. Iya, iya. Nah, jadi ini gunanya GTRA sebagai meja besar tempat duduk bersama sehingga stakeholder bisa saling duduk untuk bisa ya diskusi untuk lihat ini seharusnya seperti apa ya. Betul. Karena kan memang kayak tadi permasalahan tanah itu nggak cuma simple doang, bukan hanya batasan yang berbeda, bukan hanya tumpang tindih, tapi seringkali seperti yang tadi Pak Wamen bilang, kadang-kadang tuh mungkin ilustrasinya ada penduduk yang memang sudah tinggal di situ selama bertahun-tahun, tapi ternyata tanah itu dimiliki oleh Pemda contohnya, atau mungkin ingin digunakan untuk kebutuhan industri. Terus misalnya investor sudah membeli, harusnya udah punya izin untuk bisa membangun pabrik, tapi ternyata ada perubahan, ternyata mungkin harus jadi sawah. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang tidak bisa hanya diselesaikan di BPN, ATR BPN aja. Betul. Tapi harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Kami membutuhkan. Benar. Ya, karena kita tidak mungkin menentukan segala sesuatunya sendiri, apalagi itu sudah menyangkut tugas fungsi ataupun domain dari kementerian atau lembaga lainnya. Contoh kayak aset BUMN misalnya, itu kan kita harus deal dengan kementerian BUMN juga, harus mengetahui. Kalau itu aset TNI, tentunya dengan Kementerian Pertahanan. Jadi justru forum GTRA ini akan mempersatukan dan cocok kepala daerah berdiri di situ, karena kepala daerah punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial, politik, keamanan di daerahnya masing-masing. Sehingga jika ada konflik yang agak besar, ya aktifkan GTRA-nya, kumpulkan semua, BPN akan memaparkan secara riwayat tanahnya. Nah, dibutuhkan wisdom dari pimpinan daerah, apa solusi yang terbaik. Nah, kalau disepakati semua kan akan jauh lebih cepat diselesaikannya dibandingkan parsial kepada misalnya bilateral antara kementerian ini dengan kementerian ini, nanti menyangkut kementerian lain, nanti ngurus lagi dengan yang lain. Tapi kalau semuanya duduk bersama kan ini akan
sangat baik dan lebih cepat kita menyelesaikan permasalahan. Oke, dan itu berarti sebenarnya dikoordinir oleh ATR BPN. Ya, artinya dikoordinirnya oleh kepala daerah sebagai Oke. ketua GTRA, namun BPN memberikan data-data pertanahannya. Oh, oke. Data riwayat tanah, kalau Ya. dibutuhkan paparan, Ya. menjelaskan lahan itu sebenarnya seperti apa, Oke. versi BPN nanti akan dikeluarkan. Oke. Tapi kan kadang-kadang dalam penyelesaian permasalahan kita mendapatkan data pertanahan, Ya. disesuaikan dengan wisdom lokalnya di sana seperti apa, wisdom pemimpin seperti apa. Nah, kita carikan solusi. Oke. Kadang Miss Mary, masalah tanah ini tidak mungkin dimenangkan ataupun diselesaikan jika misalnya ada dua pihak yang bertikai masalah tanah, lalu dua-duanya mempertahankan mati-matian. Tidak akan pernah ada jalan keluar. Dan yang akhirnya kedua-duanya juga tidak akan bisa memanfaatkan tanah tersebut. Iya. Jadi memang dibutuhkan juga artinya keterbukaan dan juga keinginan untuk take and give. Itulah kemudian yang kita kedepankan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan adalah mediasi yang pertamanya. Ya kan, diharapkan ada satu kesepakatan. Misalnya ada pada saat pengukuran ternyata ada sedikit wilayah tetangga yang masuk ke wilayah kita. Nah, di sana kalau ada kelegoan hati, baik saya ambil setengah, kamu ambil setengah, setuju, disahkan dengan berita acara, itu tentu bisa dilakukan. Tapi kalau mediasi gagal, ya tentunya bisa dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Yaitu juga terbuka ruang untuk itu. Itu merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Tapi yang kita kedepankan kalau bisa diselesaikan secara mediasi, secara dialog, untuk apa kita berlama-lama ataupun menempuh jalan pengadilan. Setuju. Yang pasti bukan hanya satu solusi atau satu pihak aja yang menang, tapi kan ini bukan tentang menang ya, tapi tentang bagaimana ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan ada ada kepastian, ada keadilan dan semuanya juga sejahtera, sama-sama win-win lah, of course. Karena kami tentunya di kementerian sangat berharap semua tanah ini kan bisa dioptimalkan, Miss Mary, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemegang haknya. Jika kemudian satu perkara pertanahan masuk di pengadilan, otomatis statusnya kan jadi status quo. Tidak bisa dilekatkan hak, tidak bisa dijadikan tanggungan, tidak bisa dilakukan usaha dan lain-lain. Kan akhirnya yang merugi juga bangsa kita. Sehingga ya kita berusaha menyelesaikan satu demi satu permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada. Dan alhamdulillah semua punya spirit yang tinggi di Kementerian ATR BPN. Tentunya masih banyak kekurangan, Miss Mary, kita harus akui itu, tapi kita terus berupaya memperbaikinya dengan yang tadi itu GTRA salah satunya, dan juga transformasi layanan. Work in progress. Oke. Terakhir berarti harapan dari Pak Wamen Osi, kira-kira nih misalnya 5 tahun ke depan itu sebenarnya pengennya tuh seperti apa yang diharapkan? Dengan adanya transformasi ini, dengan adanya banyak hal yang sedang dilakukan. Ya, artinya kita sangat berharap tentunya Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, kita berharap masyarakat lebih mendapatkan kemudahan dalam mengurus pertanahan. Karena kita tahu tanah ini pasti menyangkut hidup mereka. Kita harus berempati terkait hal itu dan kita menganggap semua masalah tanah itu sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita berharap agar transformasi layanan yang kita lakukan, baik itu dari sisi perbaikan sistem dan SDM ini, membuahkan hasil yang lebih baik sehingga pada saat masyarakat datang ke kantor pertanahan, mereka akan merasakan kepuasan. Datang ke kantor pertanahan, disambut di loket-loket dengan senyum, membawa permasalahan, datang ke kantor pertanahan, diberikan solusi-solusi. Jika itu tidak ada permasalahan, berarti berkasnya bisa dilakukan sampai keluar sertifikatnya. Jika itu ada permasalahan, bisa dicarikan solusi, jalan keluar bagi masyarakat atas setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, itu yang menjadi tujuan utama kami di Kementerian ATR BPN, memberikan senyuman yang terbaik bagi masyarakat pada saat mereka mengurus masalah pertanahan dan juga tata ruang. Kalau itu bisa terjadi, tentunya tanah bisa diberikan kepastian hukum secara jelas, pelayanannya bisa cepat, punglinya tidak ada, dan ini tentunya akan berdampak
sangat positif Pasti. terhadap perekonomian Indonesia. Benar. Jadi multiplier efeknya akan tinggi Iya. terhadap perekonomian kita. Iya. Bisnis juga bisa berjalan lebih pasti. Masyarakat bisa mendapatkan kepastian jika mereka mungkin punya UMKM, mereka ingin jaminkan sertifikat tanahnya bisa mendapatkan tambahan modal. Ada nilai ekonomis juga. Lalu mereka bisa putar lagi untuk kesejahteraan mereka. Sehingga tanah juga punya peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Dan itu harapan kami di Kementerian ATR BPN, mudah-mudahan kami bisa menjawab tantangan tersebut, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dimanapun berada. Sehingga masyarakat bisa tidur dengan tenang, Amin. tidurnya pun juga bisa tersenyum ya. Karena tahu aset-asetnya itu sudah punya kepastian, Amin. aman, dan bisa digunakan untuk kesejahteraan keluarga juga. Ya saat ini sekitar 97 juta sertifikat Miss Mary yang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Mudah-mudahan mayoritas bisa tidur dengan tenang. Tapi yang memang memiliki masalah ya tentunya harus kita selesaikan. Iya. Tapi yang mayoritasnya dari 97 juta itu kan alhamdulillah mungkin Miss Mary juga punya sertifikat bisa tidur dengan tenang. Nah ini harapan kami. Itu yang menjadi harapan kami. Bahwa semua mayoritas pemegang sertifikat semua bisa tidur dengan tenang. Setuju. Karena kan kita juga semua bekerja keras ya untuk keluarga, untuk warisan, supaya bukan cuma kita nikmati tapi kan anak cucu ya, dan itu salah satu kepastian yang bisa membuat kita tenang. Dan tentunya Miss Mary kalau diizinkan juga di podcast ini, kami dari kementerian juga menghimbau kepada masyarakat tadi kan agar melaksanakan pengecekan ataupun ada hal apapun terkait dengan pertanahannya untuk datang ke kantor pertanahan. Lalu yang kedua, jika mereka masih memiliki tanah-tanah yang belum didaftarkan kepada negara, sebaiknya mereka lakukan untuk didaftarkan ke negara sehingga bisa tercatat dan mungkin dilakukan sertifikasi juga. Jadi jangan sampai hanya memegang bukti-bukti hak yang lama, yang tradisional, yang nantinya ke depannya kan lambat laun akan tergantikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh negara. Jadi paling tidak daftarkan semua tanah-tanah. Ini juga sesuai dengan amanat undang-undangnya. Daftarkan tanah-tanah kita. Jangan berpuas diri hanya memegang AJB, hanya memegang perjanjian jual beli, hanya memegang surat-surat dari kelurahan. Tingkatkan itu, daftarkan itu ke negara agar tercatat. Ada deadline-nya nggak sih? Karena kan kadang-kadang ada informasi, wah pokoknya setelah tahun 2026 udah tidak berlaku, atau setelah tahun ini udah nggak dianggap. Gitu. Memang di undang-undang PP dan permennya ada batas waktu untuk pendaftaran tanah tersebut yang memegang hak-hak lama. Tapi bukan berarti hak-hak tersebut kemudian tidak bisa menjadi bukti untuk ke depannya. Artinya itu tetap dipandang sebagai salah satu bukti, tapi mungkin tidak sekuat jika memegang sertifikat. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat kalau memegang bukti hak lama terhadap satu tanah, tolong diuruskan ke kantor pertanahan sehingga mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas. Setuju sih, harus ada urgensi. Karena kan kalau nggak ada deadline, jadinya nggak akan pernah selesai semua nih. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Wamen sudah membantu mengklarifikasi. Saya belajar banyak dan hati lebih tenang karena tahu kalau misalnya ada kebingungan, ada pertanyaan, selalu tahu kemana kita harus bertanya, kemana kita harus datang, kemana kita bisa mendapatkan layanan yang pasti. Mohon doa dari Miss Mary, dukungan dari Kemenko Infra agar kami di Kementerian ATR BPN bisa amanah dan juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan pertanahan dan tata ruang ini dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat. Amin. Mohon doanya Miss. Sama-sama. Semangat buat tim ATR BPN. Amin. Amin ya Rob. Terima kasih Miss Mary. Sama-sama. Hari ini kita belajar bahwa pertanahan bukan hanya soal sertifikat, tapi ini soal kepastian hidup masyarakat. Ketika layanan pertanahan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses, maka masyarakat akan merasa lebih aman. Dan ketika data pertanahan semakin rapi dan digital, maka potensi sengketa bisa ditekan. Ketika reforma agraria berjalan dengan kolaborasi yang kuat, tanah tidak hanya menjadi aset, tapi juga menjadi jalan menuju kesejahteraan. Dan inilah pesan penting yang perlu kita pahami bersama. Pembangunan besar yang selalu dimulai dari hal yang sangat mendasar. Salah satunya adalah kepastian atas tanah. Karena bagi masyarakat, tanah yang jelas bukan hanya membuat pembangunan lebih pasti, tapi tanah yang jelas bisa membuat hidup lebih tenang. Saya Mary Riana dan sampai bertemu di episode Inframi berikutnya. Dream big, work hard, and never give up. Indonesia pasti bisa.